kita ini. Yuk. Lanjut, ini mana tadi? Analgetik. Ya udah ini atrium diklofenak biasanya kalau misalnya ini apa? Osteoartritis, artritis rheumatoid gitu-gitulah. Pokoknya kalau misalnya kalian disuruh resep analgetik ya udah pilih duin aja. Tapi kalau atrium diklofenak itu lebih kalau misalnya dia keluhan di sendi. Kalau keluhannya buat lainnya kayak asam mefenamat juga nggak apa. Lebih ke sendi gitu. Atau ibuprofen. Tapi kalau kamu mau kayak ibuprofen ya nyari sendiri dosisnya. Enggak mau ini aja. Monoton deh. Nanti kalau ada pasien aku lihat di sini. Sebentar. Enggak apa-apa. Triknya tuh Asam mefenamat gimana? Asam mefenamat apa tadi kalau asam semua. mefenamat? Tapi ya kayaknya semua dokter tuh rata-rata masih nyontek gak sih, soalnya waktu nganamnesis dia itu selalu buka laptop kayak ngecek dulu gak sih, kayak aku bakal gitu deh, kayak ya penyakitnya apa, keluhan utamanya, terus langsung kayak oh Sebentar, ya, sambil nanya sambil kayak oh ya udah berapa lama, Gantung. oh ya gitu. Masih dokter newbie. Tapi aku kalau dokter Wah sekolah Aku pasti herbal ya. Oh nggak pernah ke yang kimia gitu. Itu pasti dokter nggak pernah megang apa, kayak langsung tahu. Gitu. iya makanya kalau dijago Lihat gitu. lidah, lihat leher, lihat mata, itu langsung tahu. Kebiasa juga mungkin Aku yang pas sakit dari mata itu pasien-pasiennya. dokternya ya udah langsung ngasih tahu anamnesis, ngasih tahu diagnosis. Terus apa namanya sebenarnya kalau misalnya dokter-dokter yang misalnya lagi rame itu kayak nggak terlalu jadi kita terdistraksi ya guys. nggak terlalu Kamu yang Lanjut. Iya maaf ya guys. ini ya udah kalau misalnya disuruh ngasih obat penetral asam lambung atau transferesi asam lambung itu tergantungin aja lah, apalnya aja tergantung yang diminta nanti. Kayak kemarin ya. Tinggal apalnya semua ini pokoknya. Doen. Namanya ini Antasidodon itu nama obatnya. Pasti nyutain dia. Berarti ini antara satu ini nggak mungkin semuanya. Bisa jadi semuanya. Oh. Misalnya obat saluran cerah itu biasanya nggak satu. bisa jadi semuanya jadi satu gitu maksudnya. Jadi kamu bisa jadi suruh ngeresepin 3 obat tuh bisa. Kalau asam lambung mana? Penekan apa Ya. penetral? Penetral tuh antasida itu kayaknya ini deh. Apa namanya? Proton pump inhibitor tuh kan. Terus Gimana itu? biasanya tuh biasanya 2 deh kalau saluran cerah itu setahu. Biasanya kasih penetral asam lambung sama obat basa lemah. Bahasa lemah apa? Bahasa lemah. Nih, ranitidin. Mana? Temenin ke kamar mandi. Nggak ada apa-apa. Ada di situ. Temenin Chan. Cari Orang aja. nggak ada. Dia yang Aku tadi aja dia yang sendiri. ngajak Chan deh, takut. Tapi kalau kamu takut bisa didatengin tau ya. Kagak. Sana anterin Chan. Kagak. Kemarin tuh ya yang di soalnya LKM itu dia sesak napas. Terus kita disuruh Apa sih? terus anjir. Dianterin Chandra ini loh. Terus kita disuruh ngeresepin 3 obat. Bronchodilator, mucolytic sama kortikosteroid. Soalnya kan Kayak yang tadi. atau kalau misalnya dia karena sih kayaknya. misalnya karena alergi gitu kan. Kamu nanti disuruh 3 obat. Bronchodilator, mucolytic sama antihistamin. Contohnya tadi cetirizine gitu kan. Ya, kamu nulis 3 obat. Terus ini tergantung juga kamu bisa pakai obat sediaan ini kan inhaler. Jadi nanti biasanya ada ininya. Tulisannya kan. Resepkan bronchodilator inhaler atau bronchodilator tablet. Ya, kamu sesuaiin sama itunya. Kalau misalnya kamu pakai yang inhaler ya kamu resepnya ini. Salbutamol MDI 1 mcg per puff per 5 mili. Kayaknya ini tuh harusnya FL01 deh. Aku lupa juga. Soalnya kan dia botol juga. Apa enggak ya? Enggak sih kayaknya. Enggak, langsung satu aja. Mau kena. Satu puff. Terus Mau kena. ini dia kan obatnya PRN juga kan. Kalau misalnya sesak baru dipakai. Mucolytic ini tergantung kalau misalnya dia anak-anak kita pakai yang sirup. Mukolytik itu apa dah? Mucolytic itu buat mecahin ini dahak. Anak yang sirup. Oh, Kalau buat anak-anak yang sirup, kalau buat orang dewasa pakai tablet. Terus ini bilangnya kemarin sediaannya udah ini aja. Dosisnya kayak sekali pakai kayak gini. Tadi yang inhaler yang puff kan, kalau yang tab apa? Tablet, ya udah tablet dulu. Oh tablet ya udah.
ini asam urat ya, tahu lah ya pasti ada akut ada kronis. Lihat dari ininya, dari durasinya itu udah berapa lama sakitnya. Kalau misalnya kurang dari 12 jam, kita pakainya colchicine. Kalau misalnya udah lebih dari 12 jam, biasanya kayak udah 2 hari atau 3 hari, kita kasihnya allopurinol. Sini dislipidemia kalau apa ya, kolesterol macam-macam gitu. Biasanya keluhannya mungkin macam-macam sih pokoknya. Kalau misalnya ada hasil kolesterol total lebih dari 200 atau LDL lebih dari berapa? 120 ya kan? Nah, kita kasih ini ya, atorvastatin atau simvastatin. Ini salah satu. Nah, ini yang aku tadi bilang buat rehidrasi. Rehidrasi itu berarti ini apa? Itu infus kan? Nah, kita cuma ngasih aja ringer laktat infus 500 ml nomor 1. Terus signalnya langsung IMM. Jadi ngasih biar si apoteker ini langsung ngasih ke dokternya. Soalnya kalau misalnya rehidrasi itu nggak mungkin sendirian kan? Infus nggak mungkin, pasti suruh infus dulu. Ini apa oral? Oral ya, ini rehidrasi oralit ini buat orang diare. Iya betul. Dia itu saset. Dia Coba cek di Google. Oral. elektrolit. Kenapa kamu nggak nyuruh Kamu nggak aku pernah pakai ini, minum itu kemarin sih? Kamu nggak pernah pakai oralit kan? Oralit itu misalnya orang diare ya, dia itu kalau misalnya sampai dehidrasi biasanya disuruh pakai oralit. Enggak, aku pakai obat Cina, Rek. Oh. Aku kemarin nggak disuruh, nggak dikasih. Kamu sampai? Oh iya. Kamu kenapa Chan? Mencret, Rek. Sampai diare kan? Diare parah. parah. Astagfirullahaladzim. Hari pertama demam tinggi, enggak. Habis itu demamnya udah enggak. Berapa hari kamu dirawatnya? Rawat jalan kok. Oh, rawat jalan. Kan tadi kan kamu bilang kalau yang aku tuh kurang dari 12 jam, yang kronis lebih dari 12 jam, itu 2 harian. Nah, kalau misal 1 hari juga udah pakai yang Iya, kalau 1 hari udah pakai allopurinol. Kalau misal ini 15 jam gitu gimana? Pakai Pakai apa? allopurinol aja. Oh. Tapi nggak mungkin sih. Biasanya kayak apa ya? Nggak sejahat itu harusnya. Biasanya kalau ngasih soal Terus kalau yang ini tadi bedanya apa, Tar? Yang ini? itu sama aja sih, aku nggak, itu sama ini, sama satu golongan, cuma beda ini aja Sediaan. atau beda jenis aja. Ini beda sediaan? Ya mungkin bisa jadi, tapi pokoknya itu sama juga. Sama ya. Oke. Kamu milih salah satu. Oke. Terus apa gini ya, ini probiotik. Neurotropik. Nah, itu probiotik, pokoknya ini kalau kamu suruh ngasih probiotik kasih itu. Aku bisa set 1 gram per 3. Oke. Oral itu kalau misalnya buat dehidrasi biasanya karena diare ya tadi ya. Kalau sampai dehidrasi gara-gara diare. Diare kalau misalnya dehidrasi. Misal ada pasien diare itu ada indikasi dehidrasi, suruh rehidrasi bisa pakai oral. Tapi kalau misalnya suruh infus, pakainya ringer laktat. Ini gula itu indikasinya buat orang hipoglikemi. Oh gula. Aku lupa deh, tapi kalau misalnya kayak gula darahnya ya infus. Gula darahnya di bawah 50 gitu. Itu kasih ini. Itu juga hafal mati semua ya? Iya, ya ini afirmatif semuanya. Semua mati. Sekarang apa itu namanya sudah maju zamannya, kita nggak usah hafalan, kita bawa ini aja. Kalau ada pasien sebentar. Apa bedanya? Tapi gini loh, Nggak usah kenapa. kata dokter-dokter tuh katanya gini tau, mungkin kalian awalnya gitu, tapi lama-kelamaan karena kalian sering, akhirnya apal sendiri. Ya kan? Iya, karena kalau kita udah apalagi kalau ngambil wilayah tertentu pasti sakitnya ya itu. Iya itu aja. Jadi kita masih berapa hari? Murojaah setiap hari. Iya aja tiap hari. Murojaah. Buat apa? Apa? Probiotik. Probiotik itu aku nggak tahu ya indikasinya apa, tapi dia Buat jerawat. bukan. Itu tuh Ini kan sistemik kan, buat kayak dia itu memperlancar- bakteri. memperlancar Ini tuh bakteri. memperlancar
pencernaan. Pencernaan. Nggak tahu. Yakult kan probiotik. Hah. Iya kan? Kan kenapa nggak dikasih Yakult aja? Bu minum Yakult aja gitu. Ini aja enak Bu Yakult. Tapi sekali-sekali. sistemik katanya. Yakul apa vitamin itu? Probiotik kan. Bakteri. Oh iya Lactobia. Bakteri Lactobacillus. baik kalau Yakult Tapi itu. gulanya baik banget itu. Iya, gulanya. Gulanya baik Aku banget. minum Pocari kemarin. Tapi habis Mendedekan minum Pocari, enggak? Kok pari? Nanti yang dengerin apa rekamannya iki bahasa apa ae. Tapi habis minum Pocari pasti kepengen BL. Iya kok. Maksud sih enggak ya, Bu? Iya ya. Berarti kamu diare emang. Iya. Memang mau degen dia bilang ini kok. Ya udah nggak mau bilangin lagi. Aku tuh mau Bodoh. aku mau Sharing beli bodoh. hydrocoko apa. Ayo aja hidrokok lah. Sharin pundung sharin. Pokari sih. Iya. Elektrolit Pocari. soalnya. Iya. Kan. Degan lah. Degan. Ini nggak sih? Degan tuh buah dari surga. Hah? Elektrolit iki air aki. Lebih parah sih. Enggak salah sih. Mati janda. Elektrolit, Cok. Bisa sembuh. Banyak elektronnya itu. Chandra meledak kayaknya. Nih rekaman di sekarang. Yuk, yay. Rekaman di tinggal diisi ya. Tinggal diisi. Nah ini. Jadi mungkin biasanya dari ini ya. Ini kita lihat dari yang bawah itu. Kan ingat kalian yang SOAP kemarin ya. S itu yang subjektif kan. Itu pokoknya isi dari anamnesis. Ya. Biasanya itu isinya apa? Keluhan pasien. Keluhan pasien tulis di S. Jadi misalnya kayak orang kemarin tuh ya, keluhan dia sesak napas gitu. Sesak napas, dada terasa berat, itu tulis di S. Keluhan utama. Habis itu, itu apa? Itu pemeriksaan fisik. Tapi kan pemeriksaan fisik ini banyak nih. Kayak misalnya dia keluhannya misal ada bronki, ada rongki basah gitu-gitu. Itu nggak usah tulis. Tulis aja TTV-nya. Itu udah cukup. Oh, Jadi, TTV-nya aja cukup. pokoknya kalian cari aja TTV-nya. Angka ya berangka. Iya, biasanya itu cuma ada tekanan darah sama ini sih. Tekanan darah sama respiratory rate atau nadi gitu. Itu tulis aja semua TTV-nya. O-nya. Terus di assessment itu kalian tulis diagnosis banding sama diagnosis kerja. Biasanya itu diagnosis banding 2 sama 1 diagnosis kerja. Diagnosis kerja itu apa? Utama. Diagnosis utama. Terus P planningnya itu pemeriksaan penunjang yang kalian butuhkan atau terapinya. Ya kalau itu mikir apa ada tulisannya? Mikir. Semuanya kan iya nih. Iya. Pemeriksaan penunjang itu kalian tentuin sendiri. Tapi gampang aja kayak misalnya keluhannya di dada gitu, dia sesak napas. Ya udah pemeriksaan penunjangnya ronsen. Atau misalnya dia ini Lah ya aku itu sebenarnya pemeriksaan fisik sih itu, bukan pemeriksaan penunjang. Apa ya berarti X-ray? Yang gampang-gampang aja kayak jadi MRI kalau misal dia gangguan misal di stroke gitu, terus CT scan naik gitu. Terus terapi itu kalian nentuinnya apa? Terapi itu kalian tulisnya sistemik atau topikal gitu. Terapi apa? Mana nih? Di planningnya. Langsung ya berarti itu. Sistemik Maksudnya dua. atau CT scan dan topikal. CT scan itu penunjang, MRI. terapinya MR. oral. Apa tadi terapi nih? Sistemik, topikal, oral juga emang. Bentar ya. Iya, Sistemik bisa. masuk sistemik. Ya nggak usah, sedianya nggak usah. Oh. Pokoknya terapinya sistemik atau terapi topikal atau gitu. Atau apa lagi? Atau apa lagi ya? Ayo. Sistemik, topikal. Nggak usah sih. Sampo topikal. Ah, Bedah itu nggak sih terapinya di bedah? Itu Bisa. oh, oke. Terapi bedah terus dari. Nah, Kok penunjang selain MRI, CT scan apa lagi ya? ada di PPT nanti coba cek. Boleh. X-ray. Pada nggak sih? Beda ya? Satu X-ray. Sama nggak Apa ya? MRI sama CT scan apa bedanya? Kalau MRI apa ya Tat? Kalau nggak salah ada yang buat jaringan aja, sama satunya itu buat ngecek sama tulang-tulangnya gitu. Yang mana ya kak? nggak tahu. Nanti kita buka lagi ya Pikirin teman-teman sendiri. ya. Nanti kita buka. PR. Nyari Google. Nyari chat GPT. MRI itu sendiri buat organ. Ya kan, sampai jaringan-jaringan. MRI itu buat jaringan. Kalau CT scan itu bisa buat tulang, Ya betul. kepala, buat otak itu CT scan. Udah tadi bunyi terus sih. Udah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Ini kok jadi aku yang parnoan sih bang? Ya Kamu udah tahu soalnya.
Mending nggak tahu dari awal. Assalamualaikum. Jadi gini, ya guys. ahlul Jangan ngajak-ngajak tahu. fisiologi lab. Besok pada cari tempat lain dong, pindah. Iyalah, bisa nggak usah Oh, kasih kita pause dulu guys. Semua ada penunggunya. Enggak video tuh. Ini bro, budak kampus, apa kabar ini? Kita lagi di revisio. Guys. Ini ada Sama anomali. slab. Iya bisa begini. Nih. Ini ada anomali nomor 2. Ini ada Mbak Yunda cantik dan ada Anin. Ini nggak ada anomali ke Resep 7. dulu, resep. Anomali. Apa sih anomali 7? Ini kan kita ada 6 doang. Ada satu lagi. Ahtar kan dihitung 2. Ahtar 1,5, Iim 1,5. Tiba-tiba di Saya 2 orang. Iya betul. CT scan tuh buat tulang. Iya, CT scan tuh Eh. buat tulang, buat deteksi perdarahan tuh CT scan. Kalau MRI itu buat Kepala. cari buat organ. Terus ini yang rencana yang diagnostik, terapeutik sama information. Diagnostik itu kalian isi diagnosis kerjanya. Oh, Terus buat terapi itu kalian tulis obat sama sediaannya. oke. Terus informasi itu isinya sebenarnya bisa 2, bisa edukasi sama obat ini dipakainya berapa kali sehari. Jadi kalau misalnya kamu nulis kayak tadi ya, apa contohnya? Paracetamol, kalian kasih 3x3 gitu. Itu sebenarnya udah masuk informasi. Oh. Paracetamol tablet 3x3 itu dari informasinya. Ntar menurutmu kalau yang additional kayak kita yang nentuin gitu, menurutmu nulisnya singkat-singkatnya itu gimana? Maksudnya kayak kan nggak mungkin kayak ini loh anamnesis. Misalnya ntar anamnesis ya keluhan utamanya dia kayak mual, muntah, pusing, diare, banyak. kayak gendeng lah apa. Baru itu perlu ditulis semua atau kayak boleh minimal 2 gitu. Keluhan utamanya aja. Oh iya. Keluhan Atau enggak kalau utama. utama sama penyerta tapi kayak yang Minimal berapa kamu? intinya aja gitu. Karena cilik-cilik wae nggak sih tulisannya? Tulisannya kecil-kecil. Cimi-cimi. Terus pokoknya pakai ini satu kota itu maksimalin pakai pokoknya. Oke, siap. Terus inget ya, Aku siap, kalau aku siap. rekaman medis jangan dicoret. Anjas. Kalau salah, Oh diginiin nggak sih? Taruh kalau tapi salah diginiin. dicoret terus dikasih parah. Iya. Tapi bisa mungkin jangan dicoret. Ah, di parah Terus gimana maksudnya? tar? Jadi Kalau salah gimana, Tar? salah itu kamu coret terus diparah. Lagi kalau Habis itu dibenerin. iya. Terus Wah, gimana aneh kalau sih. salah? Ya Allah tar. Ya pokoknya Bisa jangan salah. menulis Ahtar. Misalnya kamu salah nulis begini misalnya. Nah, ini salah nih, Tar. Salah di slide. Gitu terus. Terus kamu parah. Parah di mana sih? Sampai nah gitu. Terus tulis Jadi- bener Ahtar. Untuk memastikan kalau misalnya yang nyoret itu kamu sendiri. Nyoret Ahtar gitu tuh. Mau parah cuma kayak gitu doang loh padahal lo yo. Kenapa emang tar? Tanggung jawab. Soalnya rekaman di situ harusnya nggak boleh salah gitu. Kayak itu Kan tuh aku manusia, bisa salah. aslinya ya kayak yang semua yang ditulis di situ itu harus benar-benar ada. Kayak misalnya nggak ada, itu kita nulisnya bukan nggak ada. Kalau misalnya kamu tulis nggak ada itu berarti benar-benar nggak ada. Harus yakin kalau misalnya itu benar-benar nggak ada. Kalau misalnya kamu nggak tahu, itu tulis tidak ada keterangan atau tidak ada data. Oh, tapi tetap aja ditulis. Tidak Nggak boleh ada di-strip ya? Iya, nggak boleh di-strip. Kalau misalnya udah tahu informasinya, kayak misalnya nih, riwayat penyakit dalam keluarga. Misalnya kamu tanya keluarga, ayah ibu saudara ada ini nggak, ada penyakit gula, ada penyakit hipertensi, nggak ada. Kalian tulis disangkal. Jadi Disangkal. terus aja terus misalnya lagi di bagian ayah gula disangkal, di ibu gula disangkal, saudara gula disangkal. Gak boleh ngomong tidak ada gitu. Nggak boleh. Disangkal boleh singkat gak? Disangkal gitu. Boleh disingkat. Boleh. Tapi kalian Sumpah. kasih keterangan di bawahnya. Sama aja untuk gawe nggak usah. Lah ya. Contohnya kayak ini, kayak tadi yang TAK itu, kalian kasih keterangan, tidak ada keterangan di bawahnya. Kasih. Oh. Beneran Terus, tidak ada aja nggak sih? Jangan lupa di bagian bawah kalian tulis kota, tanggal, Tanda tangan. nama dokter sama tanda tangan. Nama dokternya kita kan? Nih lah terus yang atas ini daftar Masa masalah atas aktif ini. sama daftar penyelesaian masalah. Itu saya belum sampai situ aku. Terdengar gampang ya. Tapi pokoknya Terdengar. Iya terdengar sumpah, terdengar gampang sumpah. daftar masalah aktif itu sama kayak keluhan pasien. Mana daftar pesan? Dah terus sama persis. Tapi semua lengkap. Kamu tulis Oh, lengkap. berarti ini anamnesis lengkap gitu ya? Keluhan lengkap. Keluhan lengkap. Sama temuanmu juga bisa tulis di situ.
Itu belum. Kalau daftar penyelesaian masalah itu Apa yang keluhan lengkap? Guys, tadi daftar masalah. Keluhan dan masalah temuan aktif. lengkap daftar masalah aktif. Atasnya sob. terus nih. Terus buat daftar penyelesaian masalah itu apa yang udah kamu lakuin dan terapinya. Kayak kamu ngasih apa? Melakukan pemeriksaan. Oh, kita kasih apa? Obat kah? Iya. Terus nulisnya gimana? Ngasih Obat obat. kamu kasih apa? Resepnya kan berarti. Enggak usah resepnya, jenis obatnya. Iya, maksudnya sesuai resepnya ya. Iya, dari bronkodilatator atau kan udah ada di bawahnya. Kamu suruh ngasih obat apa. Nah, terus aja itu. Berarti Oh. Bang ini sama nggak? Sama. Oh. Mana? Ini Ini sama. lebih lengkap aja kayak misalnya Ini kalimat ya, ini cuma itu misalnya itu doang. Itu contohnya bisa lihat sendiri. Oh no. Banyak banget aja 7 menit emang bisa ya? Bisa. Allah memberi waktu 7 menit jadi bisa. Nih kayak Bukan gitu. Allah nih. yang memberikan. Contoh. Atas izin Allah. Contoh DM dan Asma disangkal. Nah, saudaranya misalnya ada keterangan saudara nih. Ya Allah. Saudaranya nggak ada, itu saja. Tidak ada keterangan, TAK jangan lupa Tak. kasih. Saudara TAK itu apa artinya? Ini di bawah ini loh. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Oh. Duduk tuh. Bang ini aman kah? Ini ya. Ini misalnya resep. Kemarin itu resepnya kita disuruh ngeresepin apa? Aku itu disuruh resepin Enggak. mayat itu. Nih, salbutamol itu buat obat bronkodilatator. Terus ada ambroxol itu obat mukolitik, sama dexamethasone itu Nah, ini loh maksud gue kayak steroid. dia ngasih banyak gini, berarti ini dia komplikasi gitu ya. Bukan, Nanti emang ada disuruh tulisannya. ngeresepin 3 Oh. obat. Oke. Mana ini? Bronkodilatator, Salbutamol. ini terus Ambroxol, Mukolitik mukolitik. sama kortikosteroid. Mana ya guys? Insya Allah Jangan gampang. lupa pro. Iya. Kelihatan gampang. Iya kan kelihatan kayak oh my god. Gampang kok, cuma ini aja, banyak aja. Jangan lupa pro itu namanya usia sama alamat. Kalau Nama anak kecil pasien. dikasih berat badan. Oh. BB tok ah? Iya. Tambahin. Tambahin. TB enggak? Oh. Iya, anak kecil. Bisa. Makasih. Makasih. Yang mau saya kan?